Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Anissa Husnuzan tentunya dalam salah satu program spesial Tribun Timur di bulan suci Ramadan 1445 Hijriah pada hari ini. Dan tentunya Tribuners seperti di hari-hari sebelumnya, pada hari ini kami kembali menemani waktu jelang berbuka puasa Anda Tribuners dengan mendengarkan bersama-sama kuliah 7 menit ataupun juga bentuk ceramah singkat yang akan menjadi ilmu yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Dan tentunya Tribuners pada hari ini kembali akan menemani kita dan akan memberikan nasihat-nasihat serta tentunya ceramah pada hari ini, yakni Bapak Dr. Kiai Haji Amriullah Amri yang merupakan pimpinan Pondok Pesantren Tahfizul Quran Ilmu Yakin Tompok Bulu, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan. Dan beliau juga sekaligus merupakan Ketua MP3I atau merupakan Majelis Permusyawaratan Pengasuh Pesantren Indonesia di Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk itu saya mau menyapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, bagaimana kabarnya Pak Kiai? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, alhamdulillah. Ya, dan tentunya mudah-mudahan Tribuners juga senantiasa diberikan kesehatan. Nah, mengingat beliau ini merupakan Ketua MP3I yang saya sebutkan sebelumnya, yakni Majelis Permusyawaratan Pengasuh Pesantren Indonesia. Nah, satu hal mungkin yang paling banyak dirasakan oleh orang tua yang ingin menyekolahkan anak mereka di pesantren ya Pak Kiai adalah keinginan mereka untuk memberikan atau membangun karakter yang baik, yang islami, yang juga tentunya beriman kepada anak-anak mereka. Lantas, mengapa pesantren sendiri dapat dijadikan sebagai tempat untuk mendidik anak dengan cara terbaik, Pak Kiai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pesantren adalah salah satu wadah yang kita sebut boarding school. Ya. Karena di sana anak-anak diasramakan dan diterpa lebih banyak muatan pelajaran agama dibanding dengan pelajaran umum. Di Sulawesi Selatan khususnya kita lihat kebobrokan moral sekarang terjadi di mana-mana. Begal, minum. Yang saya maksud minuman keras, ya bir, brandy, whisky, jenever, nipam, cimeng, BK. BK itu balokaci kata orang Makassar. Ya. Kemudian SD kelas 6 kasusnya ngisap lem, SMP sabu-sabu kan nauzubillah, semua nauzubillah. Kita berlindung kepada Allah. Lalu ada kecenderungan kalau orang tua itu pada sibuk, bapak ibu pada sibuk, maka anaknya dititip di pondok pesantren. Meskipun di pesantren itu juga terkadang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena terkadang terjadi perkelahian antara santri. Bahkan pernah ada yang korban, maksud saya sampai meninggal. Yang seperti ini, di antara sekian banyaknya pesantren, berapa yang kejadian seperti itu? Ya, terlalu banyak pesantren di Sulawesi Selatan. Memang sih tidak bisa dipungkiri, terkadang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ini jangan dilimpahkan kesalahan kepada pengasuhnya. Karena kita saja di rumah hanya 4 anak, tidak mampu kita didik semua. Terkadang orang tua berhasil memimpin partai, tapi gagal memimpin rumah tangga. Hebat memimpin bisnis, tapi kacau memimpin anak-anak. Ya, olehnya itu titip di pesantren. Kalau toh terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, tapi itu kan hanya 0,000 sekian persen. Ya, terlalu sedikit. Dan memang 4 saja anak di rumah kita tidak mampu mendidik maksimal. Tidak mungkin orang tua mampu melihat anaknya sekali 24 jam. Begitu juga di pesantren. Ya, tapi yang jelas, kalau sudah dititip di pesantren, itu sudah ada upaya, sudah ada niat baik, sudah ada keinginan untuk melihat anak ini jadi baik. Kenapa? Karena di pesantren itu muatan pelajaran agama jauh lebih banyak dibanding dengan pelajaran umum. Pelajaran agamanya hebat,
dan pelajaran umum tidak ketinggalan. Karena anak pesantren bisa juga bercakap bahasa Inggris, bisa matematika, bisa biologi, bisa fisika, dan tidak sedikit jumlahnya anak pesantren bisa jadi dokter. Nah, silakan teliti. Nah, olehnya itu, wahai orang-orang tua yang sangat sibuk, yang super sibuk, titiplah anaknya di pondok pesantren. Tapi jangan separuh menitip anaknya. Pokoknya berikan 100% kepada gurunya untuk dididik, untuk dihasuh anak ini. Karena kapan anak-anak nakal, tidak ngaji, tidak sholat, akhlaknya brutal, orang tuanya yang pertama tanggung jawab di akhirat. Sementara orang tua mau didik anaknya, tidak ada waktu karena kesibukan. Olehnya itu, solusinya adalah untuk membentuk karakter anak-anak adalah di pondok pesantren. Nah, kalau kita sudah berupaya maksimal, tapi ternyata juga anak-anak itu bandit, nakal. Dan memang ada juga kejadian. Pahamilah. Contoh, seekor ayam kalau mengeram 9 telur yang dierami, ternyata kan tidak jadi semua. Terkadang ada yang 1 telurnya yang busuk. Olehnya itu, kalau sekian banyak anak-anak di pesantren yang dididik, tapi ternyata ada 1-2 orang yang ditemukan nakal di luar, itu saya rasa memang kita ini bukan mengislamkan mereka, tapi hanya menyampaikan informasi Islam kepada mereka. Contoh Nabi Nuh, ini Nabi, ini Rasul. Nabi Nuh Nabi plus Rasul. Tapi kan ada anaknya yang kafir, namanya Kan'an. Apakah Nabi Nuh dituntut di akhirat? Tidak. Kenapa? Karena Nabi Nuh sudah berusaha maksimal untuk menanamkan karakter yang baik kepada anaknya. Tapi kembali lagi bahwa kita ini hanya menyampaikan informasi keislaman, bukan mengislamkan anak itu. Jadi lepaslah tanggung jawab orang tua di akhirat. Tapi kalau memang tidak dididik anak-anak, tidak ada upaya untuk menitip anaknya di pesantren, tidak dididik juga secara maksimal di rumah, lantas anak-anak tidak ngaji, tidak sholat, tidak puasa, rusak moralnya, amburadul pergaulannya, maka ingat, yang pertama tanggung jawab di akhirat adalah kedua orang tuanya, bapak dan ibunya. Apa guna rumah besar ibarat gedung, fasilitas serba memadai, kendaraan berbagai macam corak dan merek. Tapi anak 7, 4 rampok, 3 jambret. Na'udzubillah, summa na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, kata Allah dalam Al-Qur'an. Wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu. Keluargamu itu anakmu, istrimu. Jaga dirimu, jaga keluargamu dari api neraka. Dapat dipahami, keluarga itu adalah diri kita. Maka keluarga dibakar di neraka, seakan-akan diri kita juga ikut terbakar. Karena keluarga itu adalah diri kita. Istri tidak salat, suami tanggung jawab. Anak tidak sholat, bapak ibunya tanggung jawab. Kalau istri tidak sholat, suami tanggung jawab. Suami tidak sholat, tanggung jawab sendiri. Nah, betapa beratnya itu tanggung jawabnya orang tua. Olehnya itu, mari bagi orang-orang yang super sibuk, titip anaknya di pondok pesantren. Lepaskan, barengi dengan doa, beritahu gurunya, saya pingin anak saya dibentuk. 100% saya serahkan kepada gurunya. Kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, anggaplah ada yang bully anaknya. Kenapa anaknya? Serahkan kepada Allah. Yang jelas kita sudah usaha maksimal. Sekian dan demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Kiai. Alhamdulillah Tribuners, kembali kita mendapatkan salah satu ilmu yang bermanfaat, yakni keutamaan untuk mengasuh dan mendidik anak sebaik mungkin. Maka ketika para orang tua tidak punya cukup waktu untuk memberikan contoh yang baik, mendidik anak dengan baik, tentunya dengan bekal pemahaman Islam dan agama, tentunya Tribuners kita upayakan salah satu alternatifnya adalah dengan menyekolahkan anak di pesantren agar supaya dididik dengan baik oleh para ustadz ustazah tentunya secara penuh. Dan tentunya Tribuners, terima kasih banyak. Alhamdulillah pada hari ini kami dapat kembali menemani Anda Tribuners. Mudah-mudahan puasa Anda dapat berjalan lancar hari ini dan seterusnya. Untuk itu saya Anissa Husnuzan mewakili seluruh
Rekan kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semoga dilancarkan puasanya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Anissa Husnuzan tentunya dalam salah satu program spesial Tribun Timur di bulan suci Ramadan 1445 Hijriah pada hari ini. Dan tentunya Tribuners seperti di hari-hari sebelumnya, pada hari ini kami kembali menemani waktu jelang berbuka puasa Anda Tribuners dengan mendengarkan bersama-sama kuliah 7 menit ataupun juga bentuk ceramah singkat yang akan menjadi ilmu yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Dan tentunya Tribuners pada hari ini kembali akan menemani kita dan akan memberikan nasihat-nasihat serta tentunya ceramah pada hari ini, yakni Bapak Dr. Kiai Haji Amriullah Amri yang merupakan pimpinan Pondok Pesantren Tahfizul Quran Ilmu Yakin Tompok Bulu, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan. Dan beliau juga sekaligus merupakan Ketua MP3I atau merupakan Majelis Permusyawaratan Pengasuh Pesantren Indonesia di Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk itu, saya mau menyapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, bagaimana kabarnya Pak Kiai? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, alhamdulillah. Ya, dan tentunya mudah-mudahan Tribuners juga senantiasa diberikan kesehatan. Nah, mengingat beliau ini merupakan Ketua MP3I yang saya sebutkan sebelumnya, yakni Majelis Permusyawaratan Pengasuh Pesantren Indonesia. Nah, satu hal mungkin yang paling banyak dirasakan oleh orang tua yang ingin menyekolahkan anak mereka di pesantren ya Pak Kiai adalah keinginan mereka untuk memberikan atau membangun karakter yang baik, yang islami, yang juga tentunya beriman kepada anak-anak mereka. Lantas, mengapa pesantren sendiri dapat dijadikan sebagai tempat untuk mendidik anak dengan cara terbaik, Pak Kiai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pesantren adalah salah satu wadah
yang kita sebut boarding school. Iya. Karena di sana anak-anak diasramakan dan diterpa lebih banyak muatan pelajaran agama dibanding dengan pelajaran umum. Di Sulawesi Selatan khususnya, kita lihat kebobrokan moral sekarang terjadi di mana-mana. Begal, minum. Yang saya maksud minuman keras, ya bir, brandy, whisky, Jenever, Nipam, Cimeng, BK. BK itu balokaci kata orang Makassar. Ya. Kemudian SD kelas 6 kasusnya ngisap lem, SMP sabu-sabu kan nauzubillah, semua nauzubillah, kita berlindung kepada Allah. Lalu ada kecenderungan kalau orang tua itu pada sibuk, bapak ibu pada sibuk, maka anaknya dititip di pondok pesantren. Meskipun di pesantren itu juga terkadang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena terkadang terjadi perkelahian antara santri. Bahkan pernah ada yang korban, maksud saya sampai meninggal. Yang seperti ini, di antara sekian banyaknya pesantren, berapa yang kejadian seperti itu? Ya, terlalu banyak pesantren di Sulawesi Selatan. Memang sih tidak bisa dipungkiri, terkadang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ini jangan dilimpahkan kesalahan kepada pengasuhnya. Karena kita saja di rumah hanya 4 anak, tidak mampu kita didik semua. Terkadang orang tua berhasil memimpin partai, tapi gagal memimpin rumah tangga. Hebat memimpin bisnis, tapi kacau memimpin anak-anak. Ya, olehnya itu titip di pesantren. Kalau toh terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, tapi itu kan hanya 0,000 sekian persen. Ya, terlalu sedikit. Dan memang 4 saja anak di rumah kita tidak mampu mendidik maksimal. Tidak mungkin orang tua mampu melihat anaknya sekali 24 jam. Begitu juga di pesantren. Ya, tapi yang jelas, kalau sudah dititip di pesantren, itu sudah ada upaya, sudah ada niat baik, sudah ada keinginan untuk melihat anak ini jadi baik. Kenapa? Karena di pesantren itu muatan pelajaran agama jauh lebih banyak dibanding dengan pelajaran umum. Pelajaran agamanya hebat dan pelajaran umum tidak ketinggalan. Karena anak pesantren bisa juga bercakap bahasa Inggris, bisa matematika, bisa biologi, bisa fisika, dan tidak sedikit jumlahnya anak pesantren bisa jadi dokter. Nah, silakan teliti. Olehnya itu, wahai orang-orang tua yang sangat sibuk, yang super sibuk, titiplah anak jadi pondok pesantren. Tapi jangan separuh menitip anaknya. Pokoknya berikan 100% kepada gurunya untuk dididik, untuk dihasuh anak ini. Karena kapan anak-anak nakal, tidak ngaji, tidak sholat, akhlaknya brutal, orang tuanya yang pertama tanggung jawab di akhirat. Sementara orang tua mau didik anaknya, tidak ada waktu karena kesibukan. Olehnya itu, solusinya adalah untuk membentuk karakter anak-anak adalah di pondok pesantren. Nah, kalau kita sudah berupaya maksimal, tapi ternyata juga anak-anak itu bandit, nakal, dan memang ada juga kejadian, pahamilah. Contoh, seekor ayam kalau mengeram, 9 telur yang dierami, ternyata kan tidak jadi semua. Terkadang ada yang 1 telurnya yang busuk. Olehnya itu, kalau sekian banyak anak-anak di pesantren yang dididik, tapi ternyata ada 1-2 orang yang ditemukan nakal di luar, itu saya rasa memang kita ini bukan mengislamkan mereka, tapi hanya menyampaikan informasi Islam kepada mereka. Contoh, Nabi Nuh, ini Nabi, ini Rasul. Nabi Nuh, Nabi plus Rasul. Tapi kan ada anaknya yang kafir, namanya Kan'an. Apakah Nabi Nuh dituntut di akhirat? Tidak. Kenapa? Karena Nabi Nuh sudah berusaha maksimal untuk menanamkan karakter yang baik kepada anaknya. Tapi kembali lagi bahwa kita ini hanya menyampaikan informasi keislaman, bukan mengislamkan anak itu.
Jadi lepaslah tanggung jawab orang tua di akhirat. Tapi kalau memang tidak dididik anak-anak, tidak ada upaya untuk menitip anaknya di pesantren, tidak dididik juga secara maksimal di rumah, lantas anak-anak tidak ngaji, tidak sholat, tidak puasa, rusak moralnya, amburadul pergaulannya, maka ingat, yang pertama tanggung jawab di akhirat adalah kedua orang tuanya, bapak dan ibunya. Apa guna rumah besar ibarat gedung, fasilitas serba memadai, kendaraan berbagai macam corak dan merek. Tapi anak 7, 4 rampok, 3 jambret. Na'udzubillah, summa na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, kata Allah dalam Al-Quran. Wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu. Keluargamu itu anakmu, istrimu. Jaga dirimu, jaga keluargamu dari api neraka. Dapat dipahami, keluarga itu adalah diri kita. Maka keluarga dibakar di neraka, seakan-akan diri kita juga ikut terbakar. Karena keluarga itu adalah diri kita. Istri tidak sholat, suami tanggung jawab. Anak tidak sholat, bapak ibunya tanggung jawab. Kalau istri tidak sholat, suami tanggung jawab. Suami tidak sholat, tanggung jawab sendiri. Betapa beratnya itu tanggung jawabnya orang tua. Olehnya itu, mari bagi orang-orang yang super sibuk, titip anaknya di pondok pesantren. Lepaskan, barengi dengan doa, beritahu gurunya, saya pingin anak saya dibentuk. 100% saya serahkan kepada gurunya. Kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, anggaplah ada yang bully anaknya. Kenapa anaknya? Serahkan kepada Allah. Yang jelas kita sudah usaha maksimal. Sekian dan demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Kiai. Alhamdulillah Tribuners, kembali kita mendapatkan salah satu ilmu yang bermanfaat, yakni keutamaan untuk mengasuh dan mendidik anak sebaik mungkin. Maka ketika para orang tua tidak punya cukup waktu untuk memberikan contoh yang baik, mendidik anak dengan baik, tentunya dengan bekal pemahaman Islam dan agama, tentunya Tribuners kita upayakan salah satu alternatifnya adalah dengan menyekolahkan anak di pesantren agar supaya dididik dengan baik oleh para ustadz ustazah tentunya secara penuh. Dan tentunya Tribuners, terima kasih banyak. Alhamdulillah pada hari ini kami dapat kembali menemani Anda Tribuners. Mudah-mudahan puasa Anda dapat berjalan lancar hari ini dan seterusnya. Untuk itu saya Anissa Husnuzan mewakili seluruh rekan kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semoga dilancarkan puasanya hari ini.
alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Anissa Husnuzan, tentunya dalam salah satu program spesial Tribun Timur di bulan suci Ramadan 1445 Hijriah pada hari ini. Dan tentunya Tribuners seperti di hari-hari sebelumnya, pada hari ini kami kembali menemani waktu jelang berbuka puasa Anda Tribuners dengan mendengarkan bersama-sama kuliah 7 menit ataupun juga bentuk ceramah singkat yang akan menjadi ilmu yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Dan tentunya Tribuners pada hari ini kembali akan menemani kita dan akan memberikan nasihat-nasihat serta tentunya ceramah pada hari ini, yakni Bapak Dr. Kiai Haji Amriullah Amri yang merupakan pimpinan Pondok Pesantren Tahfizul Quran Ilmu Yakin Tompok Bulu, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan. Dan beliau juga sekaligus merupakan Ketua MP3I atau merupakan Majelis Permusyawaratan Pengasuh Pesantren Indonesia di Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk itu, saya mau menyapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, bagaimana kabarnya Pak Kiai? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, alhamdulillah. Ya, dan tentunya mudah-mudahan Tribuners juga senantiasa diberikan kesehatan. Nah, mengingat beliau ini merupakan Ketua MP3I yang saya sebutkan sebelumnya, yakni Majelis Permusyawaratan Pengasuh Pesantren Indonesia. Nah, satu hal mungkin yang paling banyak dirasakan oleh orang tua yang ingin menyekolahkan anak mereka di pesantren ya Pak Kiai adalah keinginan mereka untuk memberikan atau membangun karakter yang baik, yang islami, yang juga tentunya beriman kepada anak-anak mereka. Lantas, mengapa pesantren sendiri dapat dijadikan sebagai tempat untuk mendidik anak dengan cara terbaik, Pak Kiai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pesantren adalah salah satu wadah yang kita sebut boarding school. Ya. Karena di sana anak-anak diasramakan dan diterpa lebih banyak muatan pelajaran agama dibanding dengan pelajaran umum. Di Sulawesi Selatan khususnya, kita lihat kebobrokan moral sekarang terjadi di mana-mana. Begal, minum. Yang saya maksud minuman keras, ya bir, brandy, whisky, jenever, nipam, cimeng, BK. BK itu balokaci kata orang Makassar. Ya. Nah, kemudian SD kelas 6 kasusnya ngisap lem, SMP sabu-sabu kan nauzubillah, kita berlindung kepada Allah. Lalu ada kecenderungan kalau orang tua itu pada sibuk, bapak ibu pada sibuk, maka anaknya dititip di pondok pesantren. Meskipun di pesantren itu juga terkadang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena terkadang terjadi perkelahian antara santri. Bahkan pernah ada yang korban, maksud saya sampai meninggal. Yang seperti ini, di antara sekian banyaknya pesantren, berapa yang kejadian seperti itu? Ya, terlalu banyak pesantren di Sulawesi Selatan. Memang sih tidak bisa dipungkiri, terkadang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ini jangan dilimpahkan kesalahan kepada pengasuhnya. Karena kita saja di rumah hanya 4 anak, tidak mampu kita didik semua. Terkadang orang tua berhasil memimpin partai, tapi gagal memimpin rumah tangga. Hebat memimpin bisnis, tapi kacau memimpin anak-anak. Ya, olehnya itu titip di pesantren. Kalau toh terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, tapi itu kan hanya 0,000 sekian persen. Ya, terlalu sedikit. Dan memang 4 saja anak di rumah kita tidak mampu mendidik maksimal. Tidak mungkin orang tua mampu melihat anaknya sekali 24 jam. Begitu juga di pesantren. Ya, tapi yang jelas, kalau sudah dititip di pesantren, itu sudah ada upaya, sudah ada niat baik. Sudah ada keinginan untuk melihat anak ini jadi baik.
Kenapa? Karena di pesantren itu muatan pelajaran agama jauh lebih banyak dibanding dengan pelajaran umum. Pelajaran agamanya hebat dan pelajaran umum tidak ketinggalan. Karena anak pesantren bisa juga bercakap bahasa Inggris, bisa matematika, bisa biologi, bisa fisika, dan tidak sedikit jumlahnya anak pesantren bisa jadi dokter. Nah, silakan teliti. Nah, olehnya itu, wahai orang-orang tua yang sangat sibuk, yang super sibuk, titiplah anaknya di pondok pesantren. Tapi jangan separuh menitip anaknya. Pokoknya berikan 100% kepada gurunya untuk dididik, untuk diasuh anak ini. Karena kapan anak-anak nakal, tidak ngaji, tidak sholat, akhlaknya brutal, orang tuanya yang pertama tanggung jawab di akhirat. Sementara orang tua mau didik anaknya, tidak ada waktu karena kesibukan. Olehnya itu, solusinya adalah untuk membentuk karakter anak-anak adalah di pondok pesantren. Nah, kalau kita sudah berupaya maksimal, tapi ternyata juga anak-anak itu bandit, nakal, dan memang ada juga kejadian, pahamilah. Contoh, seekor ayam kalau mengeram 9 telur yang dierami, ternyata kan tidak jadi semua. Terkadang ada yang 1 telurnya yang busuk. Olehnya itu, kalau sekian banyak anak-anak di pesantren yang dididik, tapi ternyata ada 1-2 orang yang ditemukan nakal di luar, itu saya rasa memang kita ini bukan mengislamkan mereka, tapi hanya menyampaikan informasi Islam kepada mereka. Contoh, Nabi Nuh, ini Nabi, ini Rasul. Nabi Nuh, Nabi plus Rasul. Tapi kan ada anaknya yang kafir, namanya Kan'an. Apakah Nabi Nuh dituntut di akhirat? Tidak. Kenapa? Karena Nabi Nuh sudah berusaha maksimal untuk menanamkan karakter yang baik kepada anaknya. Tapi kembali lagi bahwa kita ini hanya menyampaikan informasi keislaman, bukan mengislamkan anak itu. Jadi lepaslah tanggung jawab orang tua di akhirat. Tapi kalau memang tidak dididik anak-anak, tidak ada upaya untuk menitip anaknya di pesantren, tidak dididik juga secara maksimal di rumah, lantas anak-anak tidak ngaji, tidak sholat, tidak puasa, rusak moralnya, amburadul pergaulannya, maka ingat, yang pertama tanggung jawab di akhirat adalah kedua orang tuanya, bapak dan ibunya. Apa guna rumah besar ibarat gedung, fasilitas serba memadai, kendaraan berbagai macam corak dan merek. Tapi anak 7, 4 rampok, 3 jambret. Na'udzubillah, summa na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, kata Allah dalam Al-Quran. Wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu. Keluargamu itu anakmu, istrimu. Jaga dirimu, jaga keluargamu dari api neraka. Dapat dipahami, keluarga itu adalah diri kita. Maka keluarga dibakar di neraka, seakan-akan diri kita juga ikut terbakar. Karena keluarga itu adalah diri kita. Istri tidak sholat, suami tanggung jawab. Anak tidak sholat, bapak ibunya tanggung jawab. Kalau istri tidak sholat, suami tanggung jawab. Suami tidak sholat, tanggung jawab sendiri. Nah, betapa beratnya itu tanggung jawabnya orang tua. Olehnya itu, mari bagi orang-orang yang super sibuk, titip anaknya di pondok pesantren. Lepaskan, barengi dengan doa, beritahu gurunya, saya pingin anak saya dibentuk. 100% saya serahkan kepada gurunya. Kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, anggaplah ada yang bully anaknya. Kenapa anaknya? Serahkan kepada Allah. Yang jelas kita sudah usaha maksimal. Sekian dan demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Kiai. Alhamdulillah Tribuners, kembali kita mendapatkan salah satu ilmu yang bermanfaat, yakni keutamaan untuk mengasuh dan mendidik anak sebaik mungkin. Maka ketika para orang tua tidak punya cukup waktu untuk memberikan contoh yang baik, mendidik anak dengan baik, tentunya dengan bekal pemahaman Islam dan agama, tentunya Tribuners kita upayakan salah satu alternatifnya adalah dengan menyekolahkan anak di pesantren agar supaya dididik dengan baik oleh para ustadz ustazah tentunya secara penuh. Dan tentunya Tribuners,
terima kasih banyak. Alhamdulillah pada hari ini kami dapat kembali menemani Anda Tribuners. Mudah-mudahan puasa Anda dapat berjalan lancar hari ini dan seterusnya. Untuk itu saya Anissa Husnuzan mewakili seluruh rekan kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semoga dilancarkan puasanya hari ini. Puasa. Semoga Allah menerima seluruh amal baik kita. Semoga setiap langkah kita di bulan ini mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Anissa Husnuzan tentunya dalam salah satu program spesial Tribun Timur di bulan suci Ramadan 1445 Hijriah pada hari ini. Dan tentunya Tribuners seperti di hari-hari sebelumnya, pada hari ini kami kembali menemani waktu jelang berbuka puasa Anda Tribuners dengan mendengarkan bersama-sama kuliah 7 menit ataupun juga bentuk ceramah singkat yang akan menjadi ilmu yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Dan tentunya Tribuners pada hari ini kembali akan menemani kita dan akan memberikan nasihat-nasihat serta tentunya ceramah pada hari ini yakni Bapak Dr. Kiai Haji Amriullah Amri yang merupakan pimpinan Pondok Pesantren Tahfizul Quran Ilmu Yakin Tompok Bulu, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan. Dan beliau juga sekaligus merupakan Ketua MP3I atau merupakan Majelis Permusyawaratan Pengasuh Pesantren Indonesia di Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk itu saya mau menyapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, bagaimana kabarnya Pak Kiai? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, alhamdulillah. Ya, dan tentunya mudah-mudahan Tribuners juga senantiasa diberikan kesehatan. Nah, mengingat beliau ini merupakan Ketua MP3I yang saya sebutkan sebelumnya, yakni Majelis Permusyawaratan Pengasuh Pesantren Indonesia. Nah, satu hal mungkin yang paling banyak dirasakan oleh orang tua yang ingin menyekolahkan anak mereka di pesantren ya Pak Kiai adalah keinginan mereka untuk memberikan atau membangun karakter yang baik, yang islami, yang juga tentunya beriman kepada anak-anak mereka. Lantas, mengapa pesantren sendiri dapat dijadikan sebagai tempat untuk
mendidik anak dengan cara terbaik, Pak Kiai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pesantren adalah salah satu wadah yang kita sebut boarding school. Ya. Karena di sana anak-anak diasramakan dan diterpa lebih banyak muatan pelajaran agama dibanding dengan pelajaran umum. Di Sulawesi Selatan khususnya, kita lihat kebobrokan moral sekarang terjadi di mana-mana. Begal, minum. Yang saya maksud minuman keras, ya bir, brandy, whisky, jenever, nipam, cimeng, BK. BK itu balokaci kata orang Makassar. Ya. Kemudian SD kelas 6 kasusnya ngisap lem, SMP sabu-sabu kan nauzubillah kita berlindung kepada Allah. Lalu ada kecenderungan kalau orang tua itu pada sibuk, bapak ibu pada sibuk, maka anaknya dititip di pondok pesantren. Meskipun di pesantren itu juga terkadang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, karena terkadang terjadi perkelahian antara santri. Bahkan pernah ada yang korban, maksud saya sampai meninggal. Yang seperti ini, di antara sekian banyaknya pesantren, berapa yang kejadian seperti itu? Ya, terlalu banyak pesantren di Sulawesi Selatan. Memang sih tidak bisa dipungkiri, terkadang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ini jangan dilimpahkan kesalahan kepada pengasuhnya. Karena kita saja di rumah hanya 4 anak, tidak mampu kita didik semua. Terkadang orang tua berhasil memimpin partai, tapi gagal memimpin rumah tangga. Hebat memimpin bisnis, tapi kacau memimpin anak-anak. Ya, olehnya itu titip di pesantren. Kalau toh terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, tapi itu kan hanya 0,000 sekian persen. Ya, terlalu sedikit. Dan memang 4 saja anak di rumah kita tidak mampu mendidik maksimal. Tidak mungkin orang tua mampu melihat anaknya sekali 24 jam. Begitu juga di pesantren. Ya, tapi yang jelas, kalau sudah dititip di pesantren, itu sudah ada upaya, sudah ada niat baik, sudah ada keinginan untuk melihat anak ini jadi baik. Kenapa? Karena di pesantren itu muatan pelajaran agama jauh lebih banyak dibanding dengan pelajaran umum. Pelajaran agamanya hebat dan pelajaran umum tidak ketinggalan. Karena anak pesantren bisa juga bercakap bahasa Inggris, bisa matematika, bisa biologi, bisa fisika, dan tidak sedikit jumlahnya anak pesantren bisa jadi dokter. Nah, silakan teliti. Olehnya itu, wahai orang-orang tua yang sangat sibuk, yang super sibuk, titiplah anaknya di pondok pesantren. Tapi jangan separuh menitip anaknya. Pokoknya berikan 100% kepada gurunya untuk dididik, untuk diasuh anak ini. Karena kapan anak-anak nakal, tidak ngaji, tidak sholat, akhlaknya brutal, orang tuanya yang pertama tanggung jawab di akhirat. Sementara orang tua mau didik anaknya, tidak ada waktu karena kesibukan. Olehnya itu, solusinya adalah untuk membentuk karakter anak-anak adalah di pondok pesantren. Nah, kalau kita sudah berupaya maksimal, tapi ternyata juga anak-anak itu bandit, nakal, dan memang ada juga kejadian, pahamilah. Contoh, seekor ayam kalau mengeram 9 telur yang dierami, ternyata kan tidak jadi semua. Terkadang ada yang 1 telurnya yang busuk. Olehnya itu, kalau sekian banyak anak-anak di pesantren yang dididik, tapi ternyata ada 1-2 orang yang ditemukan nakal di luar, itu saya rasa memang kita ini bukan mengislamkan mereka, tapi hanya menyampaikan informasi Islam kepada mereka. Contoh, Nabi Nuh, ini Nabi, ini Rasul. Nabi Nuh, Nabi plus Rasul. Tapi kan ada anaknya yang kafir, namanya Kan'an. Apakah Nabi Nuh dituntut di akhirat? Tidak. Kenapa? Karena Nabi Nuh sudah berusaha maksimal untuk menanamkan karakter yang baik kepada anaknya. Tapi kembali lagi bahwa kita ini hanya
menyampaikan informasi keislaman, bukan mengislamkan anak itu. Jadi lepaslah tanggung jawab orang tua di akhirat. Tapi kalau memang tidak dididik anak-anak, tidak ada upaya untuk menitip anaknya di pesantren, tidak dididik juga secara maksimal di rumah, lantas anak-anak tidak ngaji, tidak sholat, tidak puasa, rusak moralnya, amburadul pergaulannya, maka ingat, yang pertama tanggung jawab di akhirat adalah kedua orang tuanya, bapak dan ibunya. Apa guna rumah besar ibarat gedung, fasilitas serba memadai, kendaraan berbagai macam corak dan merek. Tapi anak 7, 4 rampok, 3 jambret. Na'udzubillah, summa na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, kata Allah dalam Al-Quran. Wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu. Keluargamu itu anakmu, istrimu. Jaga dirimu, jaga keluargamu dari api neraka. Dapat dipahami, keluarga itu adalah diri kita. Maka keluarga dibakar di neraka, seakan-akan diri kita juga ikut terbakar. Karena keluarga itu adalah diri kita. Istri tidak sholat, suami tanggung jawab. Anak tidak sholat, bapak ibunya tanggung jawab. Kalau istri tidak sholat, suami tanggung jawab. Suami tidak sholat, tanggung jawab sendiri. Nah, betapa beratnya itu tanggung jawabnya orang tua. Olehnya itu, mari bagi orang-orang yang super sibuk, titip anaknya di pondok pesantren. Lepaskan, barengi dengan doa, beritahu gurunya, saya pingin anak saya dibentuk. 100% saya serahkan kepada gurunya. Kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, anggaplah ada yang bully anaknya. Kenapa anaknya? Serahkan kepada Allah. Yang jelas kita sudah usaha maksimal. Sekian dan demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Kiai. Alhamdulillah Tribuners, kembali kita mendapatkan salah satu ilmu yang bermanfaat, yakni keutamaan untuk mengasuh dan mendidik anak sebaik mungkin. Maka ketika para orang tua tidak punya cukup waktu untuk memberikan contoh yang baik, mendidik anak dengan baik, tentunya dengan bekal pemahaman Islam dan agama, tentunya Tribuners kita upayakan salah satu alternatifnya adalah dengan menyekolahkan anak di pesantren agar supaya dididik dengan baik oleh para ustadz ustazah tentunya secara penuh. Dan tentunya Tribuners, terima kasih banyak. Alhamdulillah pada hari ini kami dapat kembali menemani Anda Tribuners. Mudah-mudahan puasa Anda dapat berjalan lancar hari ini dan seterusnya. Untuk itu saya Anissa Husnuzan mewakili seluruh rekan kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semoga dilancarkan puasanya hari ini.
alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Anissa Husnuzan, tentunya dalam salah satu program spesial Tribun Timur di bulan suci Ramadan 1445 Hijriah pada hari ini. Dan tentunya Tribuners seperti di hari-hari sebelumnya, pada hari ini kami kembali menemani waktu jelang berbuka puasa Anda Tribuners dengan mendengarkan bersama-sama kuliah 7 menit ataupun juga bentuk ceramah singkat yang akan menjadi ilmu yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Dan tentunya Tribuners pada hari ini kembali akan menemani kita dan akan memberikan nasihat-nasihat serta tentunya ceramah pada hari ini, yakni Bapak Dr. Kiai Haji Amriullah Amri yang merupakan pimpinan Pondok Pesantren Tahfizul Quran Ilmu Yakin Tompok Bulu, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan. Dan beliau juga sekaligus merupakan Ketua MP3I atau merupakan Majelis Permusyawaratan Pengasuh Pesantren Indonesia di Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk itu, saya mau menyapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, bagaimana kabarnya Pak Kiai? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, alhamdulillah. Ya, dan tentunya mudah-mudahan Tribuners juga senantiasa diberikan kesehatan. Nah, mengingat beliau ini merupakan Ketua MP3I yang saya sebutkan sebelumnya, yakni Majelis Permusyawaratan Pengasuh Pesantren Indonesia. Nah, satu hal mungkin yang paling banyak dirasakan oleh orang tua yang ingin menyekolahkan anak mereka di pesantren ya Pak Kiai adalah keinginan mereka untuk memberikan atau membangun karakter yang baik, yang islami, yang juga tentunya beriman kepada anak-anak mereka. Lantas, mengapa pesantren sendiri dapat dijadikan sebagai tempat untuk mendidik anak dengan cara terbaik, Pak Kiai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pesantren adalah salah satu wadah yang kita sebut boarding school. Ya. Karena di sana anak-anak diasramakan dan diterpa lebih banyak muatan pelajaran agama dibanding dengan pelajaran umum. Di Sulawesi Selatan khususnya kita lihat kebobrokan moral sekarang terjadi di mana-mana. Begal, minum. Yang saya maksud minuman keras, ya bir, brandy, whisky, jenever, nipam, cimeng, BK. BK itu balokaci kata orang Makassar. Ya. Kemudian SD kelas 6 kasusnya ngisap lem, SMP sabu-sabu kan nauzubillah, kita berlindung kepada Allah. Lalu ada kecenderungan kalau orang tua itu pada sibuk, bapak ibu pada sibuk, maka anaknya dititip di pondok pesantren. Meskipun di pesantren itu juga terkadang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena terkadang terjadi perkelahian antara santri. Bahkan pernah ada yang korban, maksud saya sampai meninggal. Yang seperti ini, di antara sekian banyaknya pesantren, berapa yang kejadian seperti itu? Ya, terlalu banyak pesantren di Sulawesi Selatan. Memang sih tidak bisa dipungkiri, terkadang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ini jangan dilimpahkan kesalahan kepada pengasuhnya. Karena kita saja di rumah hanya 4 anak, tidak mampu kita didik semua. Terkadang orang tua berhasil memimpin partai, tapi gagal memimpin rumah tangga. Hebat memimpin bisnis, tapi kacau memimpin anak-anak. Ya, olehnya itu titip di pesantren. Kalau toh terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, tapi itu kan hanya 0,000 sekian persen. Ya, terlalu sedikit. Dan memang 4 saja anak di rumah kita tidak mampu mendidik maksimal. Tidak mungkin orang tua mampu melihat anaknya sekali 24 jam. Begitu juga di pesantren. Ya, tapi yang jelas, kalau sudah dititip di pesantren, itu sudah ada upaya, sudah ada niat baik. Sudah ada keinginan untuk melihat anak ini jadi baik.
Kenapa? Karena di pesantren itu muatan pelajaran agama jauh lebih banyak dibanding dengan pelajaran umum. Pelajaran agamanya hebat dan pelajaran umum tidak ketinggalan karena anak pesantren bisa juga bercakap bahasa Inggris, bisa matematika, bisa biologi, bisa fisika, dan tidak sedikit jumlahnya anak pesantren bisa jadi dokter. Nah, silakan teliti. Nah, olehnya itu, wahai orang-orang tua yang sangat sibuk, yang super sibuk, titiplah anaknya di pondok pesantren. Tapi jangan separuh menitip anaknya. Pokoknya berikan 100% kepada gurunya untuk dididik, untuk diasuh anak ini. Karena kapan anak-anak nakal, tidak ngaji, tidak sholat, akhlaknya brutal, orang tuanya yang pertama tanggung jawab di akhirat. Sementara orang tua mau didik anaknya, tidak ada waktu karena kesibukan. Olehnya itu, solusinya adalah untuk membentuk karakter anak-anak adalah di pondok pesantren. Nah, kalau kita sudah berupaya maksimal, tapi ternyata juga anak-anak itu bandit, nakal, dan memang ada juga kejadian, pahamilah. Contoh, seekor ayam kalau mengeram 9 telur yang dierami, ternyata kan tidak jadi semua. Terkadang ada yang 1 telurnya yang busuk. Olehnya itu, kalau sekian banyak anak-anak di pesantren yang dididik, tapi ternyata ada 1-2 orang yang ditemukan nakal di luar, itu saya rasa memang kita ini bukan mengislamkan mereka, tapi hanya menyampaikan informasi Islam kepada mereka. Contoh, Nabi Nuh, ini Nabi, ini Rasul. Nabi Nuh Nabi plus Rasul. Tapi kan ada anaknya yang kafir, namanya Kan'an. Apakah Nabi Nuh dituntut di akhirat? Tidak. Kenapa? Karena Nabi Nuh sudah berusaha maksimal untuk menanamkan karakter yang baik kepada anaknya. Tapi kembali lagi bahwa kita ini hanya menyampaikan informasi keislaman, bukan mengislamkan anak itu. Jadi lepaslah tanggung jawab orang tua di akhirat. Tapi kalau memang tidak dididik anak-anak, tidak ada upaya untuk menitip anaknya di pesantren, tidak dididik juga secara maksimal di rumah, lantas anak-anak tidak ngaji, tidak sholat, tidak puasa, rusak moralnya, amburadul pergaulannya, maka ingat, yang pertama tanggung jawab di akhirat adalah kedua orang tuanya, bapak dan ibunya. Apa guna rumah besar ibarat gedung, fasilitas serba memadai, kendaraan berbagai macam corak dan merek. Tapi anak 7, 4 rampok, 3 jambret. Na'udzubillah, summa na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, kata Allah dalam Al-Quran. Wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu. Keluargamu itu anakmu, istrimu. Jaga dirimu, jaga keluargamu dari api neraka. Dapat dipahami, keluarga itu adalah diri kita. Maka keluarga dibakar di neraka, seakan-akan diri kita juga ikut terbakar. Karena keluarga itu adalah diri kita. Istri tidak sholat, suami tanggung jawab. Anak tidak sholat, bapak ibunya tanggung jawab. Kalau istri tidak sholat, suami tanggung jawab. Suami tidak sholat, tanggung jawab sendiri. Betapa beratnya itu tanggung jawabnya orang tua. Olehnya itu, mari bagi orang-orang yang super sibuk, titip anaknya di pondok pesantren. Lepaskan, barengi dengan doa, beritahu gurunya, saya pingin anak saya dibentuk. 100% saya serahkan kepada gurunya. Kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, anggaplah ada yang bully anaknya. Kenapa anaknya? Serahkan kepada Allah. Yang jelas kita sudah usaha maksimal. Sekian dan demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Kiai. Alhamdulillah Tribuners, kembali kita mendapatkan salah satu ilmu yang bermanfaat, yakni keutamaan untuk mengasuh dan mendidik anak sebaik mungkin. Maka ketika para orang tua tidak punya cukup waktu untuk memberikan contoh yang baik, mendidik anak dengan baik, tentunya dengan bekal pemahaman Islam dan agama, tentunya Tribuners kita upayakan salah satu alternatifnya adalah dengan menyekolahkan anak di pesantren agar supaya dididik dengan baik oleh para ustadz ustazah tentunya secara penuh. Dan tentunya Tribuners,
Terima kasih banyak, Alhamdulillah pada hari ini kami dapat kembali menemani Anda, Tribuners. Mudah-mudahan puasa Anda dapat